Brimo. Didukung oleh Pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait titik keramaian di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Kali ini bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, meski diguyur hujan ringan sejak Jumat siang, aktivitas penyeberangan kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung menuju Merak masih terpantau normal. Sementara di jelang akhir liburan Nataru, arus pergerakan penumpang mulai terlihat ramai di Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung bersama jurnalis Metro TV Endita Triantara dan Ferdinandus Rabu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke Endita terlebih dahulu. Endita, hingga Jumat sore seperti apa aktivitas penyeberangan di sana? Ya, selamat sore Fitri dan juga pemirsa. Meskipun saat ini masih hujan deras dan juga berangin di Pelabuhan Bakauheni, tetapi sedari tadi berdasarkan pantauan kami, Pelabuhan Bakauheni masih ramai dengan penumpang dan juga didominasi oleh kendaraan roda 4, terutama kendaraan pribadi. Sejak pukul 15.00 tadi memang hujan dan mendung dan juga itu masih hujan ringan, tetapi mulai 15.30 sudah mulai hujan deras. Tetapi ini masih tergolong di keadaan yang aman dan juga cuaca yang tergolong masih teratur untuk melakukan pelayaran dan juga pemberangkatan ke Sumatera, dari Sumatera ke Jawa seperti itu Fitri. Dan juga BMKG juga mengingatkan bahwa memang selama periode libur musim Nataru 2025-2026 prediksi cuaca sendiri di Lampung diprediksikan dominan berada pada kategori menengah, yaitu 50 hingga 150 mm per dasarian, yang mana akan menjadi salah satu faktor yang akan diperlihatkan oleh ASDP, mulai dari pengaturan jadwal operasional, jadwal keberangkatan kapal, peletakan awak-awak kapal, dan juga memastikan keselamatan pelayaran selama musim libur Nataru 2025-2026. Dan berdasarkan data yang kami dapatkan hingga saat ini, Pelabuhan Bakauheni sendiri sudah menampung 10.759 penumpang. Ini ada 1.209 penumpang yang datang dengan jalan kaki dan 9.550 penumpang yang datang dengan kendaraan roda 4 dan juga bis. Untuk total kendaraan roda 4 sendiri ada di angka 2.382 dengan 1.108 diantaranya adalah kendaraan roda 4 pribadi. Dan situasi terkini di Pelabuhan Bakauheni sendiri memang didominasi oleh kendaraan roda 4 seperti itu, karena truk dan juga angkutan-angkutan besar yang membawa barang-barang logistik itu masih tidak diperbolehkan untuk melakukan pelayaran dari Pelabuhan Bakauheni hingga nanti tanggal 5 Januari 2026. Kebijakan ini sudah diberlangsungkan sejak tanggal 20 Desember 2025 lalu dan akan berlangsung hingga 5 Januari 2026 nanti untuk mengatasi kepadatan dan juga untuk mencegah adanya overload di Pelabuhan Bakauheni sendiri. Dan untuk kendaraan yang diperbolehkan untuk berlayar dan melangsungkan keberangkatan dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni adalah kendaraan dengan golongan 1 hingga golongan 6 yang mencakup sepeda motor, mobil pribadi, angkutan penumpang, dan juga angkutan logistik ringan. Namun kendaraan golongan 7 hingga golongan 9 termasuk truk hingga saat ini masih tidak diperkenankan untuk berangkat dari Pelabuhan Bakauheni. Dan untuk para penumpang yang baru sampai sore ini, meskipun keadaan masih hujan, tetapi mereka difasilitasi dengan adanya ruangan tunggu yang cukup memadai dan juga adanya tenan-tenan makanan, serta ada posko keamanan yang terus bersiaga selama 24 jam untuk memastikan keamanan dan juga ketertiban dari para penumpang terjaga dan kondusif. Dan himbauan untuk para penumpang yang akan melaksanakan keberangkatan hari ini untuk terus berhati-hati dalam saat menaiki kapal dan juga saat turun dari kapal, karena keadaannya memang masih relatif licin seperti itu. Dan juga untuk memastikan untuk mengisi identitas dengan akurat di tiket yang sudah Anda beli. Dan juga pemirsa, hingga saat ini masih tersedia tiket dengan diskon tarif sebesar 19% yang berlangsung untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Seperti itu, Fitri. Baik, terima kasih Endita dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita bergeser ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ferdi, bagaimana pergerakan penumpang di Bandara El Tari?
Ya, Fitri, dapat saya laporkan bahwa pergerakan penumpang usai menjelang libur Nataru ini sudah mulai terjadi sejak hari ini, di mana dapat saya laporkan bahwa untuk estimasi penumpang sendiri untuk Bandara El Tari Kupang mencapai 3.207 penumpang dengan estimasi keberangkatan 1.708 penumpang, dan untuk penumpang kedatangan mencapai 1.499 penumpang. Jadi dapat saya laporkan bahwa untuk pergerakan penumpang menjelang libur akhir Nataru ini didominasi oleh penumpang keberangkatan, di mana sebelumnya menjelang libur Nataru didominasi oleh penumpang kedatangan, sementara untuk menjelang akhir libur Nataru ini didominasi oleh penumpang keberangkatan. Dan untuk hari ini sendiri, Fitri, pergerakan pesawat sendiri pun ada sebanyak 43 penerbangan, di mana 22 penerbangan untuk keberangkatan dan 21 penumpang untuk kedatangan. Dapat saya laporkan pula bahwa untuk hari ini pesawat terakhir kedatangan pada pukul 19 berdasarkan jadwal pada pukul 19:50. Sementara untuk pesawat keberangkatan sudah berangkat sore tadi, pesawat terakhir pukul 17:25 dengan rute Kupang Denpasar. Sementara untuk pesawat terakhir nanti pukul 19:50 nanti dengan rute Surabaya Kupang. Dapat saya informasikan pula, Fitri, bahwa prediksi untuk puncak pergerakan penumpang terjadi pada tanggal 4 Januari nanti menjelang libur akhir Nataru nanti. Dapat saya laporkan pula bahwa untuk data dari posko pemantau sendiri menyebutkan bahwa untuk total proyeksi pergerakan penumpang mencapai 68.660 penumpang, atau ada pertumbuhan sekitar 1% dibandingkan dengan libur Nataru tahun kemarin, tahun 2024. Sementara untuk pergerakan pesawat mencapai 729 penerbangan, meningkat 2% dibandingkan libur Nataru tahun kemarin atau tahun 2024. Dan saya informasikan pula, Fitri, bahwa saat ini posko utama Nataru yang berada di Bandara El Tari tetap siaga, di mana TNI, Polri maupun tim SAR juga bersama Airnav terus bersiaga untuk mengatur kelancaran pergerakan penumpang yang ada, apalagi di tengah cuaca saat ini yang rentan dengan cuaca berawan juga disertai dengan hujan ringan, sehingga para petugas yang berada di posko utama Nataru ini terus berjibaku untuk terus berkoordinasi dengan BMKG maupun dengan pihak Airnav untuk selalu memberikan informasi dan menjaga kenyamanan dan penerbangan dalam mengatur lalu lintas penerbangan ataupun juga pergerakan penumpang menjelang libur akhir Nataru ini. Dan bisa saya informasikan pula, Fitri, bahwa saat ini penerbangan masih berlangsung normal dan terjadi pergerakan penumpang sejak hari ini dan diprediksi pada tanggal 4 Januari nanti. Ya, Fitri, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ferdinandus Rabu dan juga Endita Triantar atas laporan rekan-rekan dari lapangan. Pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama Holiday Travel. Sampai jumpa. Metro TV. Primo. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.